Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya Khairan Atif dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 40640324630036. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang timer dan interrupt. Interrupt adalah mekanisme pada mikrokontroler yang memungkinkan suatu kejadian tertentu menghentikan sementara eksekusi program utama untuk menjalankan fungsi khusus yang disebut interrupt service routine atau ISR. Setelah ISR selesai dijalankan, mikrokontroler akan kembali melanjutkan program utama dari titik sebelumnya. Cara kerjanya, pertama, program utama berjalan normal pada fungsi loop. Lalu terjadi suatu kejadian, misalnya tombol ditekan, timer mencapai waktu tertentu, atau data dari sensor diterima. Lalu kejadian tersebut memicu interrupt. Mikrokontroler menghentikan sementara program utama, lalu kemudian mikrokontroler menjalankan ISR atau Interrupt Service Routine. Lalu kemudian setelah ISR selesai, program kembali melanjutkan program utama. Keuntungan interrupt antara lain yaitu memberikan respon lebih cepat terhadap suatu kejadian, menghemat waktu proses karena tidak perlu melakukan polling terus-menerus, memungkinkan multitasking sederhana pada sistem embedded, dan sangat cocok digunakan pada aplikasi real-time. Jenis interrupt terbagi menjadi dua, yaitu interrupt internal yang berasal dari dalam mikrokontroler seperti dari timer, watchdog timer, atau modul komunikasi. Interrupt ini terjadi karena kondisi tertentu yang telah diprogram sebelumnya. Lalu selanjutnya ada interrupt eksternal yang berasal dari perangkat luar yang terhubung ke pin GPIO seperti tombol atau sensor. Interrupt terjadi saat terdapat perubahan sinyal logika pada pin input. Lalu ada interrupt trigger. Interrupt pada sistem digital biasanya dipicu oleh perubahan sinyal logika pada pin input yang disebut edge trigger. Jenis trigger yang umum digunakan adalah rising edge, falling edge, dan both edge. Rising edge terjadi ketika sinyal berubah dari low menjadi high. Interrupt akan dipicu saat tegangan pada pin berubah dari level rendah ke level tinggi. Mode ini sering digunakan pada tombol atau sensor yang aktif saat ditekan. Falling edge terjadi ketika sinyal berubah dari high menjadi low. Interrupt dipicu ketika tegangan pada pin berubah dari level tinggi ke level rendah. Lalu both edge, interrupt dipicu pada dua perubahan sinyal, yaitu rising edge maupun falling edge. Dengan metode ini, interrupt akan terjadi setiap kali terjadi perubahan logika pada pin. Lalu selanjutnya ada timer. Timer adalah fungsi pada mikrokontroler yang digunakan untuk menghitung waktu secara otomatis berdasarkan clock internal. Timer dapat digunakan untuk membuat delay, menghitung interval waktu, atau menjalankan proses secara periodik. Timer sering digunakan bersama interrupt. Ketika nilai timer mencapai batas tertentu, mikrokontroler akan memicu timer interrupt untuk menjalankan suatu fungsi secara otomatis. Lalu kesimpulannya, interrupt memungkinkan mikrokontroler merespons kejadian dengan cepat dengan menghentikan dan menjalankan ISR. Interrupt terdiri dari interrupt internal dari komponen dalam mikrokontroler dan interrupt eksternal yang berasal dari perangkat luar seperti tombol ataupun sensor. Interrupt dapat dipicu oleh rising edge, falling edge, atau both edge. Sedangkan timer digunakan untuk mengatur waktu dan dapat memicu interrupt secara periodik. Selanjutnya akan dijelaskan dengan kondisi asli saat praktikum. Di sini saya akan menjelaskan program yang akan saya pakai untuk melakukan simulasi. Di sini ada program ESP32 untuk trigger eksternal. Nah, di sini ada deklarasi variabelnya di sini. Di sini untuk menentukan kondisi memanggil interrupt-nya, yaitu untuk rising count dan falling count. Lalu di sini juga ada fungsi untuk memanggil ISR atau input service routine. Lalu di sini bisa dilihat kondisinya if else untuk membaca apakah trigger dari pinnya itu menuju ke falling count atau ke rising count. Nah, di sini ada setupnya juga untuk mengatur waktu delay-nya. Jadi mengatur waktu LED-nya itu berkedip.
Di sini juga ada konfigurasi pin, itu button pin dengan input pull up, artinya di sini kondisi awalnya itu high. Nanti ketika push buttonnya kita klik maka akan masuk ke kondisi low. Lalu ini untuk inisialisasi LED-nya, untuk LCD-nya. Nah, sedangkan ini loopnya seperti yang tadi. Nah, di sini di serial nanti di serial monitornya akan menampilkan rising nilainya berapa, falling nilainya berapa. Nah, selain itu di sini juga ada program untuk SP32 dengan trigger internal, yaitu trigger menggunakan timer. Di sini ada deklarasi timernya. Di sini timer 0 di sini. Ini deklarasi untuk timernya. Lalu di sini ada variabel untuk ASR-nya menggunakan volatil. Jadi volatil itu membaca nilainya itu secara update. Jadi ketika nilainya berubah, volatil ini berubah atau mengupgrade membaca nilai terbarunya gitu. Lalu di sini ada konfigurasi untuk ASR, timernya juga interrupt. Ini untuk membaca nanti di LCD-nya itu ada tampilan count, dan di situ ada angka yang terus bertambah ketika LED-nya blink. Jadi semisal LED blink sekali maka angkanya akan nambah dari 21 misalnya nambah ke 22, nanti blink lagi nambah ke 23, seperti itu dan seterusnya. Lalu ini untuk setupnya sendiri di sini diatur nilainya 1000. Ini waktu timer yang digunakan, jadi nanti LED-nya itu blink setiap 2 juta mikrosecond atau 2 detik. Nah, ini loopnya yang akan terus-terusan. Nah, ini toggle LED dan serial monitornya. Nah, di sini juga ada program untuk STM32 dengan external interrupt, yaitu push button. Di sini sama seperti tadi, di sini ada deklarasi variabel. Deklarasi variabel ini untuk ASR-nya itu interrupt service routine menggunakan volatile. Di sini menggunakan volatile seperti yang di program pertama tadi. Lalu di sini ada juga fungsi ASR-nya. Fungsi ini akan menjalankan ASR. Nah, ASR ini akan jalan ketika terjadi interrupt. Yaitu ketika tombol ditekan kan terjadi interrupt. Nah, yang akan menjalankan itu si ASR ini. Lalu di sini ada konfigurasi pin juga. Di sini menggunakan input pull up. Seperti yang tadi kita bahas, pull up itu kondisi awalnya high, maka ketika nanti push button ditekan, maka akan menjadi low. Lalu di sini ada point setupnya. Di sini letak loopnya. Nah, di sini yang terakhir ada program untuk projectnya, di mana cara kerja projectnya nanti akan dijelaskan di video simulasinya. Nah, di sini tuh ada programnya. Lalu di sini membaca di bagian ini membaca sensor suhu dan kelembapan, itu temperature dan humidity. Di sini terlihat jika gagal maka akan gagal membaca sensor DHT. Nah, nanti di serial monitor ini juga akan menampilkan suhu dan humidity-nya. Di sini terlihat jika suhunya lebih dari 30 maka akan menampilkan warning, yaitu suhu tinggi terdeteksi. Maka alarmnya akan menyala, yaitu LED pin-nya akan dalam kondisi high, yaitu LED-nya akan menyala. Lalu di sini juga ada reset alarm otomatis, pin-nya akan mati. Dan di sini bisa terlihat ini di display-nya, yaitu di LED-nya. Di LED-nya itu akan menampilkan warning jika lebih dari 30 derajat Celcius. Oke, jadi ini kita percobaan pertama, yaitu ESP32 dengan trigger eksternal menggunakan push button. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita berhasil running.
Lalu di sini ketika kita klik push button sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, pada klik keempat di sini LED-nya akan menyala sepenuhnya. Lalu ketika kita akan matikan, kita cukup klik 3 kali lagi. 1, 2, 3. Maka LED-nya akan mati. Lalu di sini di tampilan serial monitornya ada tulisan rising dan falling. Rising sendiri adalah kondisi di mana perpindahan dari low ke high, sedangkan falling sebaliknya, itu dari high ke low. Nah, ketika kita klik sekali, di sini akan muncul rising 13, falling 13, yang menandakan di sini tadi LED-nya berada kondisi high ke low. Nah, ketika kita klik sekali lagi, nah di sini bertambah. Yang bertambah adalah rising yang menandakan lampunya berkedip dari kondisi low ke high. Di sini terlihat perbedaannya, rising itu 17 dan falling itu 19 dengan kondisi LED menyala. Coba kita klik push button sekali. Ini kondisinya dari high ke low di sini, yang bertambah otomatis falling. Lalu di sini untuk wiringnya kita menggunakan LED OLED, di mana di sini ada pin SDK, SDA, dan SCK. SDA sendiri kita menggunakan pin 21 dan SCK kita menggunakan pin 22. Lalu di sini ada jumper kuning VDD, di mana kita sambungkan ke sumber tegangan 3,3 volt. Lalu di sini ada jumper coklat yaitu ke ground. Nah, lalu di sini ada LED seperti biasa untuk kaki anoda atau yang positif, kita sambungkan ke pin alamatnya di sini. Kita pinnya menggunakan pin 2. Lalu di sini untuk kaki katodanya kita sambungkan ke ground. Lalu di sini push buttonnya, kaki push button yang satu kita sambungkan ke pin alamat yaitu pin 4, dan kaki satunya kita sambungkan ke ground. Nah, di sini selanjutnya kita praktikum menggunakan ESP32 dengan trigger yaitu internal. Ini adalah kondisi ketika pertama kali kita running. Di sini kita menggunakan timer, di mana timernya kita masukkan ke dalam program. Di sini kita menggunakan timer 2 juta mikrosecond atau 2 detik. Nah, di sini kita dapat lihat LED internalnya akan mati dan menyala secara bergantian dalam waktu 2 detik. Perbedaannya dengan yang tadi adalah yang tadi membutuhkan trigger berupa push button, sedangkan untuk yang ini kita hanya membutuhkan timer saja yang terdapat di program. Untuk wiringnya sendiri sama seperti tadi. Untuk pin SDA dan SCK-nya kita menggunakan pin 21 dan 22, VDD-nya dengan 5 volt dan ground. Oke, selanjutnya di sini kita akan wiring STM32 dengan trigger eksternal yaitu push button, di mana kaki push button pertama kita hubungkan dengan pin A0, untuk kaki satunya kita hubungkan ke ground. Nah, di sini kita menggunakan output LED eksternal, di mana kaki output satunya kita hubungkan ke pin alamat yaitu A5, dan kaki panjang kita hubungkan ke resistor yang terhubung ke ground. Lalu di sini untuk LCD-nya kita menggunakan pin SCL-nya ke pin B6 dan pin SDA-nya ke pin B7. Ketika kita running, di sini adalah tampilan utama di LCD-nya yaitu normal mode, dan ada perhitungan di mana perhitungan ini blink pada lampu LED indikator internal yang ada di sini. Nah, ketika kita klik push buttonnya, maka lampu indikator eksternalnya atau LED eksternalnya akan menyala selama 5 detik. Nah, setelah itu dia akan kembali terhitung ke mode normal. Selanjutnya di sini adalah percobaan STM32 dengan trigger internal yaitu timer. Nah, ketika di running di sini terlihat LED internalnya akan berkedip-kedip selama 2 detik. Nah, ketika LED-nya on, maka di LCD akan tertampil on.
Begitu pula ketika LED-nya off, di LCD akan tertampil off. Lalu setiap blinknya akan terhitung jumlahnya, misal blink ke-21, ke-23, dan seterusnya. Lalu untuk wiringnya sendiri, di sini LCD-nya memiliki 4 pin, yaitu ground, VDD, SCK, dan SDA. Untuk ground-nya kita hubungkan, dan untuk VDD-nya kita menggunakan 5 volt. Lalu untuk SCK-nya di sini kita hubungkan ke pin B6 dan SDA-nya ke pin B7. Oke, di sini kita membuat project menggunakan ESP32. Di sini sudah berhasil. Nah, di sini program yang terdeteksi suhunya mendeteksi yaitu 28,98 derajat Celcius dengan kelembapan 60%. Nah, di sini pada program yang kami gunakan, LED akan menyala ketika suhu mencapai 30 derajat atau lebih dari 30 derajat. Dan di sini nantinya akan tertampil warning. Nah, di sini kami mencoba suhu yang lebih panas untuk mendapatkan. Nah, di sini terdeteksi suhu lebih dari 36 derajat, lebih dari 30 derajat, maka di sini muncul tulisan warning. LED akan menyala dan di sini di serial monitor juga tertampil berapa suhu yang terdeteksi oleh sensor DHT. Yang ini itu ground yang paling atas, lalu kedua ini data, yang ketiga ini adalah tegangan. Lalu di sini seperti biasa untuk wiring ini seperti tadi. Di sini seandainya kita coba turunin suhunya, ini nanti ketika sudah dingin, capai suhu dingin, maka LED akan mati dan tulisan warning akan menghilang.